Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, seringkali kita ketika dinasihati oleh orang lain, ketika diberitahu tentang kesalahan kita bukannya berterima kasih kepada orang tersebut, kita malah merasa tidak enak hati, merasa tidak suka terhadap apa yang orang tersebut katakan kepada kita. Mungkin berpikir negatif bahwa orang tersebut terlalu cerewet, selalu mengomentari hidup kita. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki orang-orang dekat yang selalu memberikan petunjuk baik, memberikan nasihat, dan memberitahukan kesalahan-kesalahan kita, artinya kita memiliki orang-orang baik di sekitar kita. Karena tidak banyak loh sesungguhnya orang-orang yang mau seperti itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang peduli kepada kita. Karena biasanya orang-orang yang peduli itu mau menunjukkan kesalahan kita dan mau memberitahu mana yang benar, sehingga kita tidak memilih jalan yang salah, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Itu artinya orang-orang yang memberitahu kita, memberikan nasihat kepada kita adalah orang-orang yang peduli pada kita. Kalau saja mereka tidak peduli kepada kita, mereka pasti akan acuh. Mereka pasti akan membiarkan kita melakukan apa saja. Memang itu terkadang yang membuat kita enak, senang. Tetapi sesungguhnya kalau kita berada pada posisi seperti itu, orang-orang mencuekkan kita atau membebaskan kita untuk melakukan semuanya, membebaskan kita untuk melakukan bahkan kejahatan sekalipun, maka sesungguhnya orang-orang di antara kita tersebut adalah orang-orang yang tidak peduli pada kita. Dan kita yang senang akan kebebasan seperti itu biasanya juga tidak akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, karena kita merasa bahwa kita sudah benar, jadi tidak perlu ada lagi orang lain yang menasihati kita. Dan biasanya orang yang selalu mendapatkan perlakuan seperti ini, maka ketika ada orang lain yang menunjukkan kesalahan kepada kita, yang memberitahu nasihat yang baik kepada kita, kita malah menjadi sakit hati. Padahal orang yang menasihati kita itu adalah orang yang peduli. Jadi kepedulian mereka itu terwujud, tersampaikan dalam bentuk memberitahu kesalahan kita supaya kita menjadi lebih baik. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa hal seperti itu atau perilaku seperti itu menyebalkan. Karena sedikit-sedikit dikasih tahu, sedikit-sedikit ditunjukkan itu salah, yang benar ini. Maka sebagian orang tidak menyukai hal seperti itu. Tapi sesungguhnya perilaku seperti itu adalah perilaku yang bermanfaat bagi kita. Kalau ada orang yang mengatakan diam itu adalah emas, bukan berarti orang yang mendiamkan kita, yang tidak peduli pada kita, sedang memberikan emas kepada kita. Bukan berarti orang yang cuek kepada kita memberikan emas kepada kita. Karena diamnya orang yang tidak peduli pada kita itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang cerewet kepada kita tetapi dengan kasih sayang ingin memberitahu kita, memberitahu kesalahan kita supaya kita menjadi lebih baik. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian berada di posisi di mana orang-orang sekitar Bapak Ibu mendiamkan Bapak Ibu saudara sekalian, artinya orang-orang di sekitar Bapak Ibu saudara sekalian sudah enggan, sudah bosan melihat perilaku yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin dinasihati sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali tidak mau berubah. Maka orang yang seperti itu menjadi bosan lagi untuk memberikan nasihat. Atau barangkali kita malah berperilaku tidak baik kepada mereka, berprasangka buruk kepada mereka. Makanya mereka bisa berhenti memberikan nasihat baik kepada kita. Dan ini sangat merugikan bagi kita, karena kita kehilangan kepedulian mereka, kehilangan kepercayaan pada mereka. Sesungguhnya mereka yang memberi nasihat kepada kita, memberitahu kesalahan kita, yang berbuat baik kepada kita, sesungguhnya orang tersebut memiliki kepedulian kepada kita. Kalau mereka sudah tidak lagi melakukan hal itu, maka bisa jadi mereka sudah bosan akan perilaku kita. Maka ketika mereka membiarkan kita melakukan apa saja, bisa jadi mereka sudah berkurang kepeduliannya. Bukan salah mereka, tetapi salah kita yang memberikan respon kepada mereka.
Maka ketika ada orang lain atau teman dekat, mungkin guru atau mungkin suami atau istri yang selalu memberikan nasihat baik, menunjukkan kesalahan kita, kita sesungguhnya berada pada orang yang tepat. Karena dengan mereka kita bisa bertumbuh lebih baik, tumbuh menjadi lebih dewasa. Di dalam Dhammapada dikatakan, Nidinang wa pawattarang yang pase wajjadasinang, Nigayawading medawing tadisang panditan beci, Tadisang bajjamanasa seyohoti napapiyo. Seandainya seseorang bertemu dengan orang bijaksana yang memberitahu kesalahan-kesalahan kita, menunjukkan hal yang baik, maka seperti orang yang menunjukkan harta karun, kita harus bergaul dengan mereka, karena sungguh baik bergaul dengan mereka yang bijaksana. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Mereka yang mau menunjukkan kesalahan kita, mau menunjukkan nasihat-nasihat baik kepada kita, memberikan petua, memberikan arahan, itu sesungguhnya seperti hanya memberikan harta karun yang sangat berharga. Kalau kita malah tidak menyukai mereka yang memberikan nasihat seperti itu, malah sebaliknya kita malah membenci mereka yang melakukan itu, maka sungguh bodohnya diri kita. Padahal mereka menunjukkan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Hal ini terjadi karena mereka punya kepedulian kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka dari itu kita jangan menyalahkan mereka, jangan berlaku buruk atau berprasangka buruk kepada mereka yang menasihati kita, menunjukkan kesalahan kita. Sungguh beruntung kita memiliki mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sesungguhnya hukuman terberat bagi kita itu bukan kata-kata mereka, bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata tajam yang mereka berikan kepada kita, tetapi adalah diamnya mereka kepada kita. Karena apa? Karena ketika mereka diam kepada kita, mereka tidak lagi peduli kepada kita, itu artinya kita mengalami kerugian yang besar. Ya, mengalami kerugian yang besar karena mereka sudah tidak lagi peduli kepada kita. Mereka sudah tidak mau lagi menunjukkan kesalahan kita. Itu artinya kita kehilangan kesempatan untuk mengetahui kekurangan kita sehingga kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi orang yang tidak bisa berubah. Kita menganggap diri kita sudah benar. Maka konsekuensinya kita tidak bisa menjadi lebih baik. Padahal kalau ada orang yang memberitahu, menasihati kita, menunjukkan kesalahan kita, itu artinya ada kesempatan untuk berubah bagi kita. Kita bisa memperbaiki diri lagi, mengubah hal-hal yang keliru, memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang baik sebelumnya. Maka dari itu, beruntunglah kalau Bapak Ibu memiliki teman dekat, atau memiliki saudara, memiliki orang tua, guru yang senantiasa memberikan nasihat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa meskipun pepatah mengatakan diam adalah emas, tetapi kalau orang itu mendiamkan kita, bukan berarti orang tersebut memberikan emas kepada kita. Sesungguhnya orang yang sudah diam, sudah tidak lagi peduli kepada kita, sudah cuek kepada kita, maka mereka sudah tidak lagi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Meskipun itu nasihat-nasihat yang baik, meskipun itu kata-katanya disampaikan mungkin sedikit menyelekit di hati kita, meskipun mereka menunjukkan kesalahan yang begitu banyak terhadap apa yang sesungguhnya kesalahan tersebut kita miliki, sesungguhnya mereka sedang memberikan harta karun yang sangat berharga, memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada kita. Maka dari itu, orang yang memberikan nasihat, orang yang menunjukkan kesalahan kepada kita sesungguhnya sedang memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada kita. Kalau kita malah mengabaikan apa yang mereka katakan, kemudian kita malah berprasangka buruk, berkata-kata mereka bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cerewet, yang terlalu ikut campur urusan hidup kita, maka kita sesungguhnya kehilangan harta yang sangat berharga bagi hidup kita. Maka dari itu, hukuman terberat bagi kita atau kerugian terbesar bagi kita adalah ketika
orang lain, orang-orang yang bijaksana, orang-orang di dekat kita membiarkan kita ketika mereka diam. Karena diamnya mereka bukan berarti mereka memberikan emas, tetapi diamnya mereka adalah diam sebagai bentuk ketidakpedulian lagi kepada kita. Maka dari itu, sesungguhnya hukuman terberat adalah diam. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah atau berada di sekelompok orang yang tadinya ramah, saling berkomunikasi, saling bercanda satu sama lain. Ketika suatu saat kita melakukan kesalahan, kemudian mereka mendiamkan kita. Mereka diam dan tidak menyapa kita, tidak mau berkomunikasi dengan kita. Sungguh menderita hidup kita. Sungguh menderita. Lebih menderita daripada ketika mereka berkata-kata kasar. Karena kita sudah menjadi teman yang dekat, sudah akrab, bahkan kata-kata kasar pun tidak akan menyakiti hati kita. Tetapi ketika kita sudah menjadi sebuah teman yang sangat dekat, ketika mereka sudah lagi peduli kepada kita, mereka diam membiarkan kita, maka diamnya mereka itu membuat diri kita lebih menderita sesungguhnya. Maka dari itu komunikasi, memberikan nasihat adalah jalan yang baik untuk membangun hubungan yang baik. Suatu ketika ada kisah di zaman Sang Buddha mengenai Bhikkhu Cana. Bhikkhu Cana ini adalah bhikkhu yang bisa dikatakan sombong karena merasa berjasa besar, karena berkat beliau Pangeran Siddhartha bisa berhasil meninggalkan istana dan juga menjadi Buddha. Maka karena kesombongannya itu, Bhikkhu Cana ini tidak mau dinasihati oleh bhikkhu-bhikkhu yang lain. Bhikkhu Cana ini merasa berjasa, merasa dekat dengan Sang Buddha. Makanya ketika orang lain memberikan nasihat kepada dirinya, Bhikkhu Cana ini merasa tidak patut untuk dinasihati orang-orang seperti itu. Karena merasa dirinya sudah berjasa besar dan merasa dirinya sudah benar. Padahal beliau belum mencapai tingkat kesucian, belum mencapai perkembangan yang luar biasa, belum mencapai pencapaian-pencapaian. Nah, ketika Sang Buddha meninggal atau ketika Sang Buddha wafat, sebelum beliau wafat, beliau memberikan nasihat kepada Bhikkhu Ananda untuk memberikan hukuman yang disebut sebagai Brahmadanda kepada Bhikkhu Cana. Brahmadanda ini adalah hukuman dalam bentuk pengabaian, diabaikan. Kalau diajak bicara, didiamkan, tidak disapa, tidak diapa-apakan, tidak dikasih nasihat, tidak disapa. Sebagai akibatnya apa? Ketika para bhikkhu memberikan hukuman tersebut, para bhikkhu membiarkan Bhikkhu Cana ini berlaku sebebasnya, mendiamkan Bhikkhu Cana, tidak mau memberikan nasihat lagi kepada Bhikkhu Cana. Akhirnya Bhikkhu Cana merasa dirinya sangat menderita sekali. Akhirnya bisa menyadari kesalahannya. Nah, setelah menyadari kesalahannya, akhirnya beliau bisa berjuang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwasanya hukuman berat yang diberikan Sang Buddha kepada orang yang sombong adalah diam. Kalau kita sombong, merasa diri kita sudah paling benar, merasa sudah tidak perlu lagi dinasihati, maka ketika orang lain sudah membiarkan kita diam kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah hukuman terberat, adalah kerugian terbesar yang kita miliki. Karena mereka sudah tidak lagi mau memberikan harta yang sangat berharga kepada kita. Harta berupa apa? Harta berupa nasihat. Maka beruntunglah kalau Bapak Ibu berada di orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang memiliki kebiasaan, memiliki kepedulian, memberikan nasihat, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Karena sesungguhnya ketika memiliki mereka yang seperti itu, kita memiliki teman yang sangat berharga. Karena teman sejati atau sahabat sejati atau orang-orang yang peduli pada kita pasti tidak akan membiarkan kita terperosok dalam hal-hal yang buruk. Justru mereka akan dengan compassion, dengan kasih sayang mereka akan menunjukkan kesalahan kita agar kita mau menjadi lebih baik, agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita, bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya katakan lagi
bahwa meskipun pepatah mengatakan diam adalah emas, bukan berarti orang yang mendiamkan kita sedang memberikan emas kepada kita. Mereka sedang tidak menunjukkan lagi kepeduliannya kepada kita. Maka dari itu, berusahalah untuk menerima atau berterima kasihlah kepada mereka yang mau menunjukkan kesalahan kita, yang mau memberikan nasihat-nasihat baik kepada kita. Karena itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita, yang dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya.